Akting konyol dari trio Ence Bagus, Adi Bing Slamet, dan Opi Kumis menjadi highlight tersendiri. Durasi komedi horor yang melibatkan mereka bertiga juga cukup lama. Jadi tidak salah kalau film ini sebenarnya penuh canda tawa. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Susana Malam Jumat Kliwon adalah film horor yang disutradarai Guntur Suharyanto. Film ini dibintangi Luna Maya, Ahmad Megantara, Tio Pakusadewo, Sally Marcelina, Taskia Namia, Adi Bing Slamet, Opi Kumis, Ence Bagus, Yurike Prastika, dan lain-lain. Film Susana Malam Jumat Kliwon bercerita tentang Susana, diperankan Luna Maya yang terpaksa menikah dengan juragan kaya Raden Aryo yang diperankan Tio Pakusadewo. Ia meninggalkan sang kekasih Surya diperankan Ahmad Megantara demi melunasi hutang kedua orang tuanya. Namun pernikahan ini tidak disukai istri pertama sang saudagar, Minati, yang diperankan Sally Marcelina. Minati melakukan berbagai cara untuk melukai Susana dengan cara disantet sampai tewas mengenaskan sewaktu melahirkan. Tapi Surya dengan bantuan makhluk gaib membangkitkan Susana yang akhirnya gentayangan menjadi sosok Sundel Bolong. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Di film keduanya sebagai Susana, Luna Maya kembali menjadi sosok hantu. Kali ini bukan kuntilanak, melainkan Sundel Bolong. Ini adalah remake film Malam Jumat Kliwon tahun 1986 yang dibintangi Susana Hasli. Premis film ini sebenarnya sederhana, tapi dibuat seakan-akan penuh intrik dan konflik. Jadinya malah terasa bertele-tele. Apalagi dengan durasi lebih panjang 45 menit dari versi orisinalnya yang cuma 88 menit. 1,5 jam awal hampir tidak terjadi sesuatu yang bombastis kecuali 1-2 adegan. Jadi intinya Susana dan Surya yang hendak menikah, tapi kemudian Susana dipaksa menjadi istri kedua Raden Aryo. Sedangkan Minati, istri pertama, cemburu lalu menyantet Susana sampai meninggal. Lalu Surya membangkitkan Susana dengan bantuan iblis. Semua itu diceritakan dengan berpanjang-panjang sampai terlihat melelahkan. Banyak sekali momen yang tidak terlalu penting di sana. Untungnya ada tambahan elemen komedi dan aksi, bukan cuman horor. Penggabungan elemen ini membuat penyajian cerita yang standar jadi terasa sedikit lebih bernyawa. Terlepas dari hal tersebut, eksekusi penyelesaian konflik pada babak akhir filmnya terbilang berlangsung rapi dan bagus. Yang bikin beda film ini dengan film horor kebanyakan adalah jumlah jump scare. Di sini bisa dibilang nggak ada. Walau begitu, vibes horor terasa banget terutama di setiap kehadiran Susana. Tidak bisa dihindari bumbu komedi juga menjadi penyedap. Tukang bakso dan hansip yang dihantui sudah jadi adegan ikonik di film Susana. Bagi saya, akting para pemain di film ini sebenarnya cukup baik. Hanya saja terasa agak berlebihan di beberapa adegan. Suara tertawa khas Mbak Kunti Sundel Bolong oleh Luna Maya sebagai Susana juga terdengar kurang natural di beberapa adegan. Luna Maya sendiri berhasil menjelma Susana seperti film pendahulunya Susana bernafas dalam lumpur. Sayang Ahmad Megantara yang menjadi Surya masih terasa mediocre. Tidak ada chemistry yang terasa antara dia dan Susana. Bahkan dari perawakannya saja kurang terlihat sebagai sosok yang tangguh. Sosok Ratih yang diperankan Taskia Namia berhasil memerankan sosok pembantu dengan sangat baik. Akting menjadi orang yang inferior terasa bagus sekali. Yang juga menarik perhatian adalah Sally Marcelina sebagai Minati.
Penampilan bengisnya cukup meyakinkan. Sudah pasti menjadi comeback layar lebar yang berhasil bagi penulis skenario film skandal binal ini. Akting konyol dari trio Ince Bagus, Adi Bing Slamet, dan Opi Kumis menjadi highlight tersendiri. Durasi komedi horor yang melibatkan mereka bertiga juga cukup lama. Jadi tidak salah kalau film ini sebenarnya penuh canda tawa. Duo Hansip Betawi dengan segala bacotnya yang dinas di Jawa Tengah tahun 80-an aja udah terasa gebleknya. Kualitas gambar menjadi elemen terpenting dalam menciptakan nuansa mencekam di film ini. Sinematografi dengan warna agak gelap serta tata rias Susana yang tampak pucat menciptakan suasana semakin kelam. Namun harus diakui bahwa masih ada beberapa momen dengan efek visual yang tidak rapi, serta make up yang terlihat agak berlebihan di beberapa adegan. Secara keseluruhan, adegan-adegannya juga banyak yang disappointed. Seolah-olah pokoknya ada adegan horornya, ada adegan horor komedinya, dan seterusnya. Itu juga salah satu alasan mengapa film ini terasa panjang sekali. Satu adegan spesifik yang membuat saya sedikit ngikik adalah adegan kandungan yang pindah ke belakang. Adegan ini di tahun 2023 saja sudah terlihat di 3 film, yaitu Bayi Ajaib, Sosok Ketiga, dan Susana Malam Jumat Kliwon. Jadi bukan jadi sesuatu yang wow, tapi untungnya di film ini sang sutradara mengambil langkah lebih jauh. Adegan mengeluarkan rambut dari mulut juga sudah jadi standar adegan disantet di serial Teluh Darah dan film lainnya juga. Mungkin sebenarnya perlu ada kebaruan untuk adegan-adegan semacam ini. Untunglah 30 menit akhir film ini bisa memuaskan penonton yang sabar menunggu setelah 1,5 jam lebih. Musik di film ini jujur bikin kaget. Untuk sebuah cerita dengan lokasi Jawa tahun 80-an, lagu Melly Goeslaw terasa tidak pas. Kalau biasanya ada tren film horor dengan lagu lawas dari pemutar musik mono, ini malah sebaliknya. Pada akhirnya, Susana Malam Jumat Kliwon menjadi film horor yang terasa keteteran di banyak hal. Saya pribadi masih lebih suka film pertama, tapi beberapa adegan bisa jadi ikonik terutama penggemar gore. Juga tidak lupa canda tawa yang menghiasinya. Demikian video reaksi dari film Susana Malam Jumat Kliwon yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe. Cek akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, bersenang-senang kemudian.